Boes, hanya dengan 150.000 kamu bisa memodifikasi senjata seperti ini, hingga mencapai level 500.000, modifikasi teknologi baru, yang akan mengubah pandanganmu. Kekuatannya masih sangat tinggi, meski telah dilemahkan, hanya butuh 0,2 detik untuk membunuh musuh. Yang belum pernah mencoba masih meragukan kegunaannya, sementara yang sudah pernah terbunuh, sudah mulai menyalin strateginya. Video ini akan membawakan tutorial modifikasi MK4 lengkap, dari versi teknologi Super 150.000, hingga modifikasi terbaik senilai 500.000. Juga ada metode menembak khusus untuk headshot, langsung membunuh dalam satu putaran. MK4 secara resmi diposisikan sebagai senapan SMG level 3, senjata S-tier paling istimewa di versi ini. Jangkauan jauh dan kemampuan menembak presisi. Tembakan 3 peluru beruntun yang spesial, baik merupakan kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya adalah, mampu menembakkan 3 peluru dalam 0,1 detik dengan output damage yang sangat tinggi. Dan ada bonus damage multiplier, di kepala, perut, bitipat suatu siek sistem dan badan. Rata-rata peluru yang dibutuhkan untuk membunuh dalam pertempuran, adalah 4-5 peluru. Secara teori, jika tembakan pertama 3 peluru cukup akurat, di tembakan kedua, kamu akan langsung membunuh musuh. Ditambah dengan rasa senjata yang mulus, ini benar-benar sangat mudah digunakan. Jadi di versi Concentrated Combat, senjata ini mendapat nerf. Kekurangannya adalah jeda antar tembakan sangat mematikan, sangat rentan terhadap pertempuran jarak dekat. Dalam situasi seperti ini, MK4 tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Selanjutnya, saat menghadapi rompi pelindung, mungkin akan membutuhkan satu putaran tembakan tambahan. Namun, secara keseluruhan, kekuatan MK4 jelas termasuk S-tier. Teknik menembak 3 peluru beruntun juga memiliki keunikan tersendiri. Cara bermain yang paling ideal adalah seperti petinju, bergantian antara menyerang dan menghindar. Mari tambahkan metode bermain teknologi super baru di versi ini. Metode menembak headshot. Dalam tembakan 3 peluru beruntun saat membuka bidikan, putaran pertama akan sangat melenting. Bidik perut, lalu dada, dan terakhir kepala. 5 peluru untuk 4 set bisa membunuh dalam satu putaran. Dalam koneksi selanjutnya, multiplier damage akan turun drastis. Dengan trik kecil ini, saat membuka bidikan, kamu bisa membidik perut atau dada, tergantung seberapa baik modifikasi MK4-mu. Sehingga bisa mencapai kill dalam satu putaran. Berikut adalah rencana modifikasi dan peta panduan. Pertama, modifikasi teknologi Super 150.000. Ini adalah modifikasi yang sangat mahal. ZFSD normal tidak bisa dipasang, dan patch MK4 asli hanya bisa dipasang satu. Dalam situasi ini, kamu perlu membawa MK4 versi low mode untuk hipfire kepada rekan timmu. Lalu tukar barrel senjatanya di dalam game. Kemudian kamu bisa membawanya keluar, atau dia membawanya keluar. Tidak bisa dimodifikasi, akan berantakan jika digerakkan. Namun bisa dimodifikasi dalam game, kalian bisa menambahkan muzzle. Tidak bisa disimpan di workbench senjata, tapi bisa disimpan di skema loadout. Tanpa barrel panjang, hipfire tidak akan berkurang 12 poin. Kecil dan lucu, benda 150.000 sekecil ini. Di versi baru, masih memiliki hipfire 90 poin. Karena tidak ada pengurangan damage, dalam jarak 20 meter, masih bisa membunuh segalanya seketika. Yang terpenting, jika orang lain membunuhmu, mereka hanya akan kehilangan laser seharga 20.000. Tidak ada yang lain yang bisa diambil. Mengeluarkan senjata apapun adalah senjata S-tier. Baiklah, selanjutnya adalah 3 modifikasi MK4 normal. Harga meningkat bertahap, tetapi kontrol recoil dan nilai hipfire juga meningkat bertahap. Baiklah, mari kita mulai sesi pertempuran. Versi teknologi Super 150.000 digunakan dalam pertandingan ini. Pasti ada yang akan berkata saat ini, sialan, kenapa tidak pakai ammo rahasia? Untuk pakai ammo rahasia, butuh ammo level 5, senjata ini hanya 50.000. Bahkan ammo level 5 lebih mahal dari senjata, rasanya seperti menghina kecerdasanku sendiri. Tenang saja, akunku punya banyak perlengkapan yang bagus, semuanya senjata A+ atau S-tier. Rekan timku masih mengejar rumput, 3 musuh di lantai timur, aku menyerang dari samping. Langkah demi langkah. Balasan mekanis, cepat kabur. Hei, bunuh 1 nox lagi, bunuh 1 nox lagi. Aduh, oh tidak, baiklah. Jenderal Lantianhai pergi, ada tim lain datang lagi. Setelah memulihkan status, kembali untuk menyelamatkan Jenderal Lantianhai. Selanjutnya adalah momen menakjubkan dari MK4. Mobilitas tinggi, damage tinggi, 3 peluru beruntun bisa menyerang kapan saja, bisa mundur kapan saja. Paman, kamu bisa mengenainya begitu kamu muncul. Cepat datang selamatkan Jenderal Lantianhai. Belum selesai, tadi ada ulti Nox, dan ada satu tim lagi.
Kenapa kamu berteriak? Apa yang kamu takuti? Musuh terakhir dari tim ini ditangkap oleh rekan timku. Pertempuran di gedung administrasi berakhir dalam 5 menit. Waktu menjarah, perlengkapan orang-orang dari tim pertama ini masih sangat bagus. 2 senjata yang dimodifikasi penuh seharga 600.000. Boes, awalnya kukira tidak ada orang lagi di gedung administrasi. Pada menit ke-7 sebuah tim lain datang ke kontainer untuk respawn. Mereka sangat nakal, kalian membuat ahli respawn marah. Orang ini turun. Kenapa bau anjing lagi? Oke, total HP pertempuran ini adalah 2,3 juta, kematian adalah 370.000. Harus dikatakan, MK4 150.000 ini benar-benar sangat kuat. Beberapa teman bertanya padaku, Boes, kenapa aku selalu mati saat menggunakan 3 peluru beruntun, tidak bisa membunuh orang lain? Kamu harus menggunakan hipfire, manfaatkan keunggulan hipfire, gunakan output damage tinggi dari 3 peluru beruntun untuk menghindari jeda antar tembakan. Keyboard Stealth X87S, sebagai kelanjutan dari seri X87 yang terjual lebih dari 1 juta unit. X87S kali ini mendukung refresh rate dual 8K, dengan latensi hanya 0,08 milidetik, 8 kali lebih cepat dari 1K tradisional. Operasi dalam game dapat disinkronkan secara akurat, selangkah lebih maju, ditambah dengan algoritma yang dikembangkan sendiri oleh Stealth, koneksi sangat stabil. Respon cepat tanpa lag. Perlu disebutkan, keyboard ini juga mendukung fungsi tombol lanjutan seperti SOCD, kompatibel dengan berbagai jenis pemain game, lebih cocok untuk esports. Keyboard ini menggunakan switch linear Kaihua Jelly Bean, untuk rasa esports, pemicu tombol cepat, dan pantulan yang responsif. Rasanya sangat mulus saat dioperasikan, dan suara ketukannya hangat serta renyah, sangat berkesan. Kemampuan baterainya juga luar biasa, kapasitas baterainya 12.000 mAh, setara dengan power banku. Ditambah dengan teknologi hemat daya, penggunaan 10 jam sehari dapat bertahan selama 420 hari, sekali isi daya setahun. Tampilan keseluruhan keyboard bulat dan terasa premium, berkat efek pencahayaan ARGB generasi baru. Kecerahan lampu keyboard lebih tinggi, tanpa kedipan, bahkan di bawah cahaya terang, efek pencahayaan ARGB terlihat jelas. Kamu bisa menyesuaikan pencahayaan secara custom di driver IHAP. Antarmuka driver bersih dan jelas, semua operasi mendukung sakelar satu tombol, sangat nyaman. Secara keseluruhan, Stealth X87S menggabungkan kinerja tinggi, daya tahan baterai yang lama, dan tampilan yang menarik. Bisa dibilang ini adalah keyboard petarung 6 sisi, jika tertarik, kamu bisa cek komentar teratas. Baiklah, mari kita mulai pertandingan kedua. Di pertandingan kedua, aku menggunakan MK4 yang dimodifikasi penuh. Untuk MK4 yang dimodifikasi penuh, kontrol hipfire sangat baik. Hipfire lebih tinggi, tetapi tidak ada peningkatan atribut khusus. Hei, tunggu sebentar, lawan di depan. All Shui. Apa yang kamu lakukan? Dia ingin mengejar rekan timnya, tetapi rekan timnya langsung kabur. Tidak perlu rekan tim yang begitu lemah, dengarkan suara dari arah kita datang, ada tim lain. Bola kilat mengejar orang-orang di ruang interogasi, ada orang di ruang interogasi. Aku sudah melewati mekanisme mereka, tidak apa-apa. Kalau begitu langsung bunuh yang terakhir dari mekanisme. Wah, mereka sangat ganas bertarungnya, sepertinya orang-orang ini, lihat betapa ganasnya mereka bertarung. Belum selesai, 2 orang lagi datang dari pintu belakang tengah, itu rekan tim dari Gu. Di mana mereka? Habis semua, habis semua, habis semua. 3 tim musnah dalam 3 menit pertama, sudah lama aku tidak bermain Brakesh sepuas ini. Hanya saja perlengkapannya biasa saja, saat aku mencari di Ocean, rekan timku disergap oleh MPG Hekklaw, yang baru maju, benar-benar jenius. Kenapa aku tidak mendeteksinya? Nox kecil, Hekklaw kecil, cepat datang, selamatkan orang, sepertinya dia sendirian, aku tidak berani maju dulu. Aduh, sial, satu tim lagi datang dari pintu sebelah, tapi suara penyelamatan seharusnya baru 30 detik. Aku akan pergi ke tempat terdekat untuk menyelamatkan. Mereka seharusnya tidak bisa menemukannya. Lewati jalan lain, dan selamatkan Jenderal Lan Tianhai lagi. Wah, dia bangkit dan menjadi telanjang. Tapi untungnya aku punya MP4 di tas, berikan saja pelurunya. Tim di depan punya keinginan bertarung, kemana Hekklaw itu tidak ketemu. Seperti yang kita tahu, pemain yang menggunakan Hekklaw MPC tidak pernah menyerah.
Seperti headset 78C, DeWolf tidak pernah ikut campur. Stinger tua tidak pernah lari, Uluru PSG tidak pernah memblokir jembatan, Dahonggu tidak pernah mencari perlindungan, sama seperti dia pasti sedang mempersiapkan serangan frontal di suatu tempat. Jadi setelah kita mendapatkan keunggulan, kita langsung menyerang. Lalu Heklau ini melihat kita bertarung, dia menyapu ultinya, dan ada 3 orang. Langsung terbunuh. Wow, gameplay yang cerdas, flashbang yang cerdas, ini adalah operator kulit merah ganda, sistem 396 kita. Tidak bisa mengejarnya, sayang sekali. Saat mobil dihancurkan, wow masih ada 1 di Huangming kita. Kalian Heklau lagi, sial. Wow, rekan timku disergap lagi oleh Heklau, benar-benar ahli. Kalau begitu aku tidak bisa mencarinya. Oke, total HP serangan terakhir pertempuran ini adalah 3, 8 juta, kematian adalah 1, 4 juta. Baiklah, terakhir, kesimpulan untuk MK4. Meskipun tembakan 3 peluru beruntun memiliki kekurangan yang mematikan, kelebihannya masih lebih besar daripada kekurangannya. Video ini seharusnya menjadi panduan dan tutorial modifikasi MK4 terlengkap di seluruh jaringan saat ini. Baik itu modifikasi 150.000 dengan hipfire 100, atau teknik bidik dan teknik hipfire telah dijelaskan. Semoga dapat membantu semuanya, terima kasih telah